Orang Indonesia apabila merayakan raya di Malaysia pasti pelik. Begitupun orang Malaysia merayakan raya di Indonesia tentunya juga pelik. Nah, di video kali ini saya akan membahas perbedaan raya di Indonesia dan juga di Malaysia. Hai, halo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Satori. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Baik, yang di video kali ini saya akan memberikan informasi tentang perayaan Hari Raya Idul Fitri di Indonesia dan juga di Malaysia. Karena saya salah satu seorang Indonesia yang pernah bekerja di Malaysia, otomatis saya pun juga tahu tentang adat-adat raya di Malaysia sana. Dan ini memang sangatlah berbeda, geng. Tahu sendiri ya kan, di Indonesia ini karena luas sekali, tapi yang saya ceritakan ini di kampung saya sendiri, yaitu di Indonesia. Kalau di Malaysia, kalau merayakan Hari Raya Idul Fitri, itu yang disajikan jajanan-jajanan ataupun cemilan-cemilan, makanan ringan itu memang tak seberapa. Yang paling banyak dan yang macam hal wajib itu macam makanan seperti rendang, lepas itu lemang itu macam tak ada ketinggalan, ketupat, kelontong dan lain-lain makanan-makanan makan-makanan macam makanan pokok seperti itu ya. Tapi kalau di Indonesia sangatlah berbeda. Nah, penasaran kan? Jom langsung saya tunjukkan di ruang tamu saya sendiri, geng. Oke, geng, kita menuju ke ruang tamu, geng ya. Nah, ruang tamu saya seperti ini, geng. Makanan-makanan atau sajian untuk tamu yang akan datang, yaitu ada air, makanan ini makanan kecil ya, terus jajanan-jajanan seperti ini tai kucing namanya, ini nggak tahu saya namanya apa, ada kurmanya juga dan lain-lain, dan dihiasi oleh bunga ya. Saya juga menyajikan rokok karena semalam waktu pertama itu saya tak mengeluarkan rokok, tapi banyak yang menanyakan. Jadi kami sebagai menghormati tamu juga harus juga menyediakan lah, karena permintaan seorang tamu. Macam kita berniaga harus melayani customernya. Nah, kalau rumah harus memuliakan tamunya gitu, geng. Memang rokok itu memang tak bagus untuk kesehatan, tapi kalau dia yang minta, masa kita tolak, kan yang nggak bagus ya kan. Nah, bukan hanya ini saja, geng. Di sini juga ada di sebelah, karena di sini tuh biasanya itu macam rombongan gitu, geng, banyak orang. Jadi kalau duduk di sini itu, duduk di sini dulu, kalau tak muat duduk sana, kalau tak muat saya taruh lagi bawahnya sana, kalau tak muat lagi kita taruh di belakang. Tak payah risau kalau tempat saya, banyak tempatnya. Nah, ini teh ini asli produk Indonesia nih, geng. Karena kami orang Indonesia ya, jadi saya juga menghargai produk-produk di Indonesia seperti teh gelas, klub, siplah, makanan-makanan seperti ini. Ini asli produk Indonesia semua. Saya sebenarnya teringin sih membawa makanan dari Malaysia untuk saya sajikan di ruang tamu waktu raya macam itu, biar untuk kenang-kenangan gitu kan. Akan tetapi banyak pajak yang harus kita bayar, jadi kita tak mampu lah, karena saya pun hanya sebagai kuli di Malaysia sana ya, geng. Jadi ya memang seperti inilah, geng, tempat kita, tempat di Indonesia ya. Karena Indonesia ini sangatlah luas ya, kita tak tahu ya di bagian lain tempat mungkin ada yang mensajikan macam di Malaysia, macam ada rendang terus dan lain-lain makanan-makanan yang berkuah, yang ada nasinya gitu.
itu mungkin memang ada. Tapi kalau di sekeliling saya ini di Jawa ya geng, itu yang macam itu di daerah Trenggalek geng. Trenggalek itu daerah di Jawa Timur juga. Tempat saya ini Blitar, Tulungagung, Trenggalek, jadi dua kabupaten sampai di sana. Di sana itu macam itu. Kalau hari raya pertama sampai ke 6 itu tak ada apa-apa lah, sepi, sunyi lah, macam biasa aja. Tapi kalau hari ketujuh itu kupatan namanya di sini. Jadi semua itu menyajikan kupat di sana itu dan lain-lain. Itu sangatlah ramai sekali kalau di Trenggalek ya, geng. Tapi kalau di tempat saya ini kupatan itu cuman sampai ke raya 7, lepas raya 7 macam sudah kurang lah. Jadi kalau di Indonesia itu raya itu cuman sampai di 7 hari atau seminggu rata-rata ya, tapi tergantung saudara-saudaranya. Kalau saudaranya banyak macam saya ini kan, saudara dari bini saya kan banyak ya, jadi saya itu biasa sampai 15 hari, 10 hari, 15 hari, kadang-kadang lebih, tergantung kita yang dikunjungi. Kalau saudaranya masih banyak ya kita lanjutkan sampai 1 bulan. Tapi kalau saudaranya itu tak seberapa banyak lah, biasa hari ke-7 itu sudah berhenti, sudah habis lah, maksudnya bukannya habis. Kalau bulan Syawalnya itu kan tetap 1 bulan. Kalau sudah bulan ke-7 itu sudah 7, bulan ke-8-nya itu sudah beraktivitas macam biasa lah, pergi ke sawah, ladang, kerja macam biasanya. Jadi hari raya itu macam tak diperhatikan. Kalau sudah hari ke-7 ke atas itu geng, asik masih ada, tapi tak ramai lah, pasal orang sudah sudah aktif pada aktivitasnya masing-masing macam itu geng. Jadi itu saja lagi yang kita bisa informasikan hari ini ya. Dan buat sahabat-sahabatku semua, buat korang-korang semua yang dari Malaysia yang teringin kita sampaikan lagi atau kita tunjukkan lewat video ini apa saja, silahkan tulis di kolom komentar, nggak masalah. Oh ya kan, saya memberi sedikit tambahan ya tentang kemarin itu saya mengupload salah satu video yang saya berbagi kepada orang tua. Itu nggak masalah, kalian juga silahkan hubungi saya, nomor telepon saya cantumkan di video tersebut. Itu geng, orangnya itu benar-benar orang yang kurang mampu geng, berpasangan, hidup sepasang kara ya, karena dia orang itu nggak punya anak. Makannya setiap harinya itu hanya tetangga-tetangga macam kita inilah, jiran-jirannya lah yang memberi makan banyak. Dan itu hari ada yang berkomentar katanya kalau macam itu ada bantuan dari pemerintah 600.000 dalam 1 bulan kalau nggak salah ya, 600.000 lah ininya, untuk diberikan kepada orang yang kurang mampu seperti itu. Tapi harus cakap sama kepala desanya. Tapi nyatanya mana geng? Ini bukannya saya menjatuhkan atau menjelekkan orang Indonesia ya, kebanyakan nggak semua ya, kebanyakan pejabat Indonesia ini membesarkan perutnya sendiri, maksudnya ingin memperkaya dirinya sendiri dulu, biasanya seperti itu biasanya ya. Tapi nggak semua ya, ada juga yang tulus, ada yang jujur, ada juga yang berbuat seperti itu, bermacam-macam lah. Nggak tahu, kalau masalah ketertibannya saya akui Malaysia lebih bagus. Di Indonesia sini kalau koruptor itu menurut saya kurang tegas lah ya. Kalau di Malaysia kalau koruptor kan dimiskinkan, jadi orang yang mau koruptor itu takutnya nanti saya sudah berjuang dari miskin sampai mendapatkan harta, lalu saya korupsi sedikit diambil semua, takutnya seperti itu kalau orang Malaysia. Jadi orang Malaysia itu sangatlah kurang koruptor. Masih ada mungkin ya, saya nggak tahu, tapi yang saya ketahui itu sangatlah kurang sekali tentang koruptor kalau di Malaysia. Tapi kalau di Indonesia sini masih banyak seperti itu. Hari time COVID dapat bantuan sembako dari
pemerintah kita, dari Bapak Presiden kita Joko Widodo, tapi tak sampai pun, sampai sini tak sampai ada yang sampai cuman saudara-saudaranya kepala desa atau apa ya, kalau masih namanya kepala kampung, mungkin cuma sampai ke kepala kampung, dibagikan kepada saudara-saudaranya saja, bukan dikasih kepada orang yang benar-benar membutuhkan. Nah, tujuan saya membuat video itu bukannya saya menjual kemiskinan di Indonesia, bukan, tapi tengoklah, karena saya yakin orang Malaysia itu kepeduliannya besar, belas kasihannya itu sangatlah besar. Baru saya post semalam, geng, video itu ya, yang tengok pun tak ramai pun, yang tengok baru 2000 lebih aja, tapi yang bagi tahu, yang WA saya, yang message saya, banyak, sudah ada beberapa yang ingin membantu ya, meskipun sekarang belum masuk, tapi banyak orang yang membantu. Saya ingin bantu, itu sebuah kepeduliannya, berapa mohon diterima, tapi nanti jangan dikasih tahu nama saya, cakap saja orang Malaysia gitu. Dan itu pun nanti kalau sudah dibagi, pembagian saya ke tempatnya, insya Allah saya akan videokan lagi ya, ditunggu videonya ya. Saya Zainal Story, seorang mantan TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.